Kembali lagi di video terbaru dari Makin Skala. Pada hari ini saya akan melakukan pembacaan mengenai uh, fenomena yang sekarang sedang marak terjadi di negara kita, yaitu korupsi ya. Ini temanya agak agak tidak aman ya, tapi tidak membahayakan juga. Jadi, pembacaan ini awalnya itu dimulai dari sebuah diskusi antara saya dan seorang teman sesama praktisi yang kebetulan dia sudah menghadiahkan ya Oracle ini, Evolution Oracle, dan juga kemarin baru saja diberikan satu lagi Oracle yang terbaru, yaitu Oracle Akashic Record. Nah, jadi pembacaan mengenai fenomena korupsi yang ada di Indonesia nantinya akan dibahas menggunakan dua Oracle ini. Ya, kalau videonya cukup akan dibuat uh, satu part saja. Tapi kalau tidak cukup mungkin akan dibuat dua part ya. Yang pertama, pembacaannya adalah berdasarkan evolusi dari sudut pandang jalan evolusi yang telah ditetapkan oleh semesta untuk manusia secara kolektif yang ada di Indonesia atau Nusantara. Jadi korupsi ini sudah mendarah daging ya, sudah terjadi dari zaman uh, entah itu Majapahit atau sejak sebelum ini ya apa sebelum kemerdekaan atau pada era-era kerajaan Mataram Islam ya. Jadi yang kedua nanti akan dibahas dari sudut pandang Akashic Record. Jadi ada alasan apa? Kenapa ya? Kenapa masyarakat Nusantara ini kok gemar sekali yang namanya korupsi ya? Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung saja ke pembacaan yang uh, pertama, yaitu menggunakan Evolution Oracle. Evolution Oracle ya. Mari kita. Oh ya, sebelumnya di pembacaan ini saya akan menerima bimbingan dari beberapa datas ya. Dan beberapa datas ini yang akan membantu saya untuk mengakses informasi yang ada di saya bilangnya sebagai rekaman astral bumi ya. Dan juga nanti akan membantu saya mengakses Akashic Record karena saya tahu saya tidak bisa melakukan tugas ini sendirian ya. Jadi diantaranya yang akan membantu saya adalah Ibu Gaya, kemudian Karnunos, kemudian Dionysus, Rahab ya, Rahab Leviathan, kemudian ada Ismaya dan juga Azazel ya. Saya akan mencoba terkoneksi terlebih dahulu dengan kesadaran-kesadaran dari pribadi-pribadi tersebut ya. Oke, kita mulai pembacaannya. Dari sudut pandang jalan evolusi yang telah ditetapkan oleh semesta, sebenarnya apa yang tersembunyi di balik fenomena-fenomena korupsi yang marak terjadi di Indonesia Nusantara? Kartu yang pertama yang loncat adalah cycle. Yang mana ini sudah terjadi mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun ya. Bisa saja ini terjadi sejak zaman Majapahit, Singosari, atau mungkin tadi yang sudah saya sebutkan yaitu dari zaman Mataram Islam. Nah, kartu yang kedua, murder. Oke. Kartu yang ketiga, savior. Oke. Satu lagi ya, kita ambil satu kartu lagi. Kartu yang terakhir adalah liquid. Oke, mari kita bahas ya. Kartu yang pertama tadi adalah cycle ya. Kartu cycle ini kembali untuk memperbaiki, mematangkan kesempurnaan, menihilkan kelemahan. Jadi bisa dibilang fenomena ini ya, fenomena korupsi ini memang sudah menjadi cycle atau sebuah pembelajaran yang memang belum terselesaikan. Jadi ini bisa saja sudah pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Saya
tidak bisa memastikan itu dimulai dari zaman kapan ya. Yang pasti ini sudah berulang kali terjadi. Artinya secara kolektif orang-orang yang saat ini di zaman ini telah melakukan yang namanya korupsi ya. Mereka sebenarnya bisa saja adalah jiwa-jiwa yang dulu juga melakukan korupsi atau jiwa-jiwa yang dulu mungkin memandang pelaku-pelaku korupsi di zaman dahulu itu dengan pandangan menghakimi ya. Jadi pandangan menghakimi maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah mereka mengkategorikan oh ini perbuatan jahat, oh ini perbuatan baik. Jadi pandangan orang yang menghakimi dan memiliki kebencian secara berlebihan, orang yang seperti itu juga berkemungkinan akan menjalani kehidupan seperti yang dia benci ya. Jadi semisal di zaman katakanlah di zaman Majapahit saya melakukan korupsi, kemudian ada satu orang atau mungkin rekan kerja saya yang juga satu divisi atau satu lingkungan kerja melihat saya melakukan korupsi dan dia memiliki kebencian yang amat besar kepada tindakan saya. Ya, kebencian tersebutlah yang membuat dia melihat sesuatu itu tidak ke dalam akarnya, tidak ke dalam esensinya, melainkan melalui cipta rasa karsanya. Dia melihat saya sebagai wadah ini, ya, wadah darah dan daging dan juga karakter-karakter buruk yang setelah saya tunjukkan. Nah, kebenciannya tersebutlah yang akan membawa dia lahir di kehidupan berikutnya sebagai bisa saja anggota keluarga dari orang yang korupsi, anaknya, suaminya, istrinya, orang tuanya. Bahkan mereka juga bisa lahir sebagai pelaku korupsi itu sendiri. Nah, jadi bisa dibilang orang-orang yang saat ini telah melakukan korupsi, mereka itu adalah orang-orang yang belum menyelesaikan pembelajaran di kehidupan sebelumnya. Makanya mereka terus-menerus ini ya mengulang siklus yang telah sangat-sangat lama berlangsungnya ya. Kartu yang kedua tadi adalah murder ya. Jengah dengan yang berbeda, namun lengah dengan yang terbiasa. Kematian seringkali salah melangkah dan memilih. Dari kartu ini, secara evolusi ya, jiwa-jiwa yang tadi sudah dibahas, mereka telah masuk ke dalam suatu siklus samsara tanpa ujung, yaitu pembelajaran tanpa akhir. Karena apa? Karena mereka ketika diberikan kesempatan kedua atau sebuah kehidupan baru dalam reinkarnasi, itu mereka begini ya, mereka tidak cukup memiliki kesadaran untuk keluar dari siklus tersebut. Alih-alih mengembangkan kesadaran diri, memaafkan diri mereka sendiri, kemudian memaafkan orang lain, mereka justru termakan oleh amarah, termakan oleh ketidaktahuan mereka, kegelapan dalam pikiran dan juga batin mereka, sehingga mereka tidak bisa fokus ke dalam jalan evolusi yang lebih baru. Seperti itu ya. Seharusnya siklus ini bisa segera dipatahkan, bisa segera diselesaikan. Jika mereka yang berada di dalam siklus tanpa akhir ini memiliki kesadaran atau mengembangkan kesadaran untuk lebih fokus ke dalam diri mereka, kembali ke dalam diri mereka untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri, memaafkan diri sendiri dan memaafkan mereka yang mereka anggap sebagai pribadi-pribadi jahat, korup, dan lain sebagainya. Yang sulit adalah karena mereka mungkin tinggal di sebuah lingkungan yang tidak memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri, mengembangkan kesadaran mereka ya. Sehingga mereka terbawa oleh karma yang dulu mereka telah perbuat. Saya melihat siklus ini memang cukup sulit untuk dihentikan, cukup sulit untuk dipatahkan, karena yang terlibat di dalamnya ya hampir 100% tidak memiliki perkembangan spiritual, tidak memiliki kesadaran yang memadai untuk memutus siklus tersebut, untuk keluar dari samsara tersebut. Nah, kemudian ini kartu yang ketiga adalah Savior. Nyawa adalah energi kembali untuk membayar kebaikan karena pertolongan, memberi lebih megah tanpa keramaian.
kartu ini menunjukkan bahwa yang dibutuhkan saat ini sebenarnya memang orang-orang yang ada di dalam siklus tersebut itu tidak akan bisa keluar dari siklus samsara tersebut dengan sendirinya. Dibutuhkan pribadi-pribadi lain yang tidak terjebak di dalam samsara tersebut, tidak terjebak dalam siklus pembelajaran tanpa akhir ini. Semisal ayah kalian itu melakukan korupsi dan kalian tahu, ya, kalian tahu ayah kalian korupsi. Ya, jika kalian membenci ayah kalian dan kalian membenci perilaku korupsi itu secara apa ya istilahnya, secara membabi buta seperti itu ya. Jadi kalian dibutakan oleh ilusi yang tampak di depan kalian. Jadi kalian memandang sosok ayah di depan kalian itu menggunakan cipta rasa karsa dan juga panca indera. Jika kalian menggunakan daya dari cipta rasa karsa, panca indera dan juga ego, besar kemungkinan di kehidupan selanjutnya kalian sendiri juga akan terjebak dalam siklus tersebut. Kalian bisa lahir jadi anak dari seorang koruptor lagi, kalian bisa jadi pelaku korupsi itu sendiri, ya. Jadi ada banyak faktornya. Tapi untuk memutus siklus tersebut, siklus samsara tersebut, kalian bisa menjadi tanda kutip sebagai juru selamat. Tapi kalian tidak perlu secara langsung bermain di dalam dunia itu, ya. Kalian tidak perlu harus demo, kalian tidak perlu harus lapor ke polisi, tidak perlu harus melakukan konfrontasi dengan ayah kalian atau melakukan apapun yang memungkinkan kalian mengikat sebuah keterhubungan jiwa atau hubungan jiwa yang memungkinkan kalian akan ikut serta dalam siklus tersebut. Caranya adalah kalian menyadari, ini pakai prinsip ini ya, the law of oneness dan the law of correspondence, atau hukum kesatuan dan hukum korespondensi. Maksudnya seperti ini. Ketika kalian melihat para pelaku korupsi di luaran sana, siapapun itu, tundukkan cipta rasa karsa kalian dan lihatlah mereka apa adanya. Jangan menggunakan panca indera, jangan menggunakan cipta rasa karsa, karena sesuatu yang dilihat dengan panca indera dan cipta rasa karsa itu sebenarnya adalah ilusi, ya. Kalian perlu menggunakan kesadaran, ya. Ketika kalian berhadapan dengan para koruptor ini, kalian menggunakan kesadaran. Seperti ini, ya. Hukum kesatuan, prinsip hukum kesatuan bahwa semua adalah satu kesatuan. Satu adalah semua ini, dan semua ini adalah satu. Aku adalah mereka, mereka adalah aku. Ya. Aku dan mereka tidaklah berbeda. Aku dan mereka sama-sama menjalankan sebuah drama ilahiyah atau lila, ya. Permainan ilahi, sebuah drama kehidupan. Itu pertama. Jadi ketika kamu sudah menyadari bahwa kamu tidak berbeda dengan mereka, dan mereka tidak berbeda dengan dirimu, maka yang namanya judgment atau penghakiman dan juga paham dualitas seperti itu akan runtuh, sirna. Kalian mulai melihat semuanya adalah diri kalian sendiri. Aku, ya. Aku adalah mereka, mereka adalah aku. Jadi kalian melihat semuanya sebagai diri kalian. Kemudian prinsip yang kedua adalah the law of correspondence atau as within, so without. Ya, jadi kita di sini prinsip ini akan membuat kita memahami bahwa apa yang kita saksikan di luar sana sebenarnya adalah proyeksi dari apa yang ada di dalam diri kita. Dan apa yang ada di dalam diri kita itu pasti akan terproyeksi keluar sana. Koruptor-koruptor yang kalian temui, kalian lihat di sosial media atau di dunia nyata sekalipun, sebenarnya itu adalah proyeksi dari dalam diri kalian sendiri. Dari aspek-aspek yang ada di dalam diri kalian, baik itu aspek yang kalian sangkal, keilahian kalian sendiri, atau bahkan perluasan dari kesadaran kalian. Jadi kalau kalian menghadapi seperti itu, sebenarnya yang korupsi itu adalah diri kalian sendiri. Karena apa? Karena kalian di sini hidup sebagai A, tidak melakukan korupsi. Tapi kalian melakukan korupsi melalui si B, karena si B adalah avatar kalian yang lain. Seperti itu. Nah, kalau kalian sudah mampu menerapkan prinsip the law of oneness dan the law of correspondence ini, pertama, kalian mengembangkan kesadaran lebih luas.
Jadi kalian memahami bahwa semua ini hanyalah permainan ilahiyah. Bahwa semua ini adalah diri kalian sendiri yang telah bermain-main. Kalian berperan sebagai koruptor. Kalian berperan sebagai orang-orang di luar sana yang menghakimi para koruptor itu. Kalian juga adalah keluarga dari koruptor. Kalian adalah si polisi, kalian adalah hakim, kalian adalah jaksa agung. Kalian adalah mungkin orang-orang yang membela koruptor itu. Dan lain sebagainya. Semua itu adalah diri kalian sendiri. Ya. Jadi, pertama, itu tadi ya dipahami bahwa semua ini adalah kalian. Semua ini adalah satu kesatuan. Kemudian, prinsip yang kedua, apa yang aku saksikan di luar sana adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diriku. Mereka semua, peran-peran yang dijalankan orang yang aku temui ini adalah diriku sendiri yang telah memerankan peran-peran lain di saat yang sama dengan diriku yang berperan sebagai diriku saat ini. Ya, semoga sampai situ paham ya maksudnya ya. Semoga paham. Saya tahu kalian pasti setidaknya 1-2 di antara kalian paham mengenai prinsip the law of oneness dan the law of correspondence ini. Lalu bagaimana bisa menerapkan dua prinsip tersebut bisa membebaskan para pelaku koruptor ini, ya, para pelaku korupsi dari siklus yang tanpa akhir, ya. Ini bisa karena ketika kalian telah memposisikan diri sebagai mereka, ya, memposisikan diri sebagai mereka, karena kesadaran yang ada di dalam diri kalian dengan kesadaran yang ada di dalam diri mereka itu kan sama, ya. Jadi ketika kalian sudah mengembangkan kesadaran itu, otomatis kesadaran kalian itu akan meluas dan cakupannya itu bisa saja memenuhi satu negara, memenuhi satu bumi pun bisa, ya, tergantung kalian, ya, tergantung kalian sendiri. Jadi ketika kalian sudah meluaskan itu, kalian memiliki kuasa. Kuasa sebagai apa? Kuasa sebagai karma itu sendiri. Ya, kalian memiliki kuasa sebagai karma itu sendiri. Kalian memiliki kuasa sebagai semesta, pengejawantahan dari kehendak-kehendak semesta. Ketika kalian sudah menjadi perwujudan dari kehendak dan kuasa dari semesta, atau kehendak dan kuasa dari karma atau sistem itu sendiri, kalian dapat menentukan, ya, apakah kalian akan membebaskan jiwa tersebut dari samsara yang tanpa akhir itu, atau kalian memutuskan untuk ya membiarkan saja mereka menjalankan apa yang perlu mereka jalani. Nanti itu bergantung dengan kesadaran kalian. Ya, jadi penghakimannya atau penilaiannya, tindakan yang akan kalian lakukan terhadap mereka ini, itu bergantung pada kesadaran kalian sendiri. Kesadaran kalian adalah kesadaran semesta itu sendiri, kesadaran dari sang karma itu sendiri. Jadi kalian akan bergerak sesuai dengan itu. Jadi ya implementasinya bisa beragam. Meskipun di sini kalian yang menonton telah mengembangkan kesadaran yang luas tadi seperti yang saya sampaikan ya. Setiap individu akan mengimplementasikan hukum semesta, hukum dari karma itu secara berbeda. Saya akan mengimplementasikannya secara berbeda. Si A, si B akan melakukannya secara berbeda. Mungkin si A akan mengirimkan energi pemurnian kepada jiwa-jiwa yang korupsi itu, jiwa-jiwa yang korup atau jiwa-jiwa yang lahir sebagai seorang koruptor. Mungkin si B akan mengirimkan kutukan-kutukan untuk memurnikan, membebaskan mereka dari penderitaan, ya, penderitaan yang tanpa akhir itu dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian kartu yang keempat atau kartu yang terakhir itu adalah liquid ya. Keterangannya adalah air sumber kehidupan namun juga muara kematian. Hanya dengan melebur maka terselamatkan secukupnya dan tidak berlebihan. Nah, ini kartu ini adalah mengkonfirmasi apa yang saya bahas tadi ya. Jadi, untuk menghancurkan sebuah kekacauan, kita tidak bisa berdiri sebagai sesuatu yang mengoposisi chaos ya. Ini dalam left hand path ya, mungkin di sudut pandang lain atau pemahaman lain, keilmuan lain yang akan menganggapnya berbeda. Dari sudut pandang saya sebagai seorang praktisi left hand path ya, dan juga demonic magic dan lain sebagainya itu, untuk mengalahkan atau menundukkan kekacauan atau chaos itu kita bukan berada di luar berhadapan-hadapan seperti ini ya, berantem seperti ini, tidak seperti itu. Tapi kita menyerap
kekacauan itu ke dalam diri kita, atau kita masuk ke dalam kekacauan itu, kita menyelam ke dalam kekacauan itu, dan kita berkultivasi di sana. Berkultivasi di sini maksudnya adalah kita mengobservasi, mengembangkan kesadaran kita, menyerap kegelapan dan kekacauan itu ke dalam diri kita, kemudian mentransmutasikannya menjadi sebuah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu adalah cahaya. Nah, ketika kebijaksanaan, pemahaman, dan cinta yang tak terbatas itu muncul dari jiwa kita yang tadi menyerap kekacauan atau menyerap kegelapan, atau menyerap energi chaos, ya, atau kita masuk ke dalam chaos itu sendiri, cinta tanpa batas, kebijaksanaan, kemudian pemahaman, itu menjadi cahaya, dan cahaya itu akan memancar keluar dan membawa transformasi. Nah, jadi ya, untuk tadi ya, ini kartunya, untuk menghentikan siklus kekacauan dari para jiwa-jiwa yang terjebak dalam pembelajaran yang disebut sebagai dunia korupsi ini. Sorry, agak goyang ya. Kita sebagai orang yang berada di luar dari siklus tersebut, jika ingin membantu ya, jika ingin membantu jiwa tersebut berkembang, atau jika kita ingin melayani evolusi, kita perlu melebur ya, melebur atau menjadi satu kesatuan. Nah, kita lepaskan pikiran kita, diri kita dari konsep dualitas. Kalau kita masih terjebak dalam konsep dualitas, maka kita akan cenderung menghakimi ya. Karena dualitas di sini pasti ada si pendosa dan si suci, seperti itu ya. Dan kita kalau memposisikan diri sebagai si suci, orang yang suci, pasti kita cenderung akan menghakimi si pendosa itu. Tapi kalau kita memahami bahwa si pendosa dan si suci itu ya aku, satu kesatuan ini, tidak akan ada penghakiman. Ya. Jika disadari seperti itu, maka ya itu tadi, akan muncul pemahaman, akan muncul kebijaksanaan, akan muncul cinta kasih tanpa syarat, cinta kasih tanpa batas, dan secara otomatis ketika kesadaran kita meluas, secara kolektif itu pun akan berpengaruh. Jadi jiwa manusia secara kolektif pun akan tertrigger untuk menuju perkembangan diri, evolusi, transformasi, dan mencapai pembebasan dari siklus samsara.